Nah, itu juga kenapa juga harus pakai azur ya, karena yang lain itu uniknya lagi nih Kak, kolagen yang lain tuh biasanya tuh warnanya pink atau warnanya ungu, tapi kita itu warnanya biru karena dari warna bunga telang itu sendiri. Ya, Unpad alhamdulillah juara 1 juga. Terus di Unsud itu Universitas Jenderal Sudirman Business Plan Competition. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita bakalan ngobrol lagi dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang lagi-lagi menorehkan prestasi dan mengharumkan nama UB melalui kompetisi yaitu di Business Competition, dan produknya ini bernuansa kecantikan. Nah, kita akan ulik nama produknya adalah Azur bersama dengan foundernya yaitu Mei. Halo. Halo Kak, ini aku lihat sana berarti ya? Iya, oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah so far so good meskipun kurang enak badan sedikit sih ya. Wah, kenapa tuh? Kecapean karena habis perlombaan? Baru sampai Malang sih Kak kemarin. Oh, Iya. oke. Baru pulang kompetisi juga? Enggak sih Kak. Liburan nih ya, liburan semester. Iya, liburan dulu. Liburan semester, terus masuk awal langsung produktif lagi ya hari ini. Asik, luar biasa. Nah, sebelum kita ngomongin soal produk Azur yang dibuat oleh Mei dan rekan-rekan, aku tuh penasaran banget sama industri kecantikan sampai akhirnya Mei dan teman-teman tuh tertarik. Oke deh, aku mau bikin produk ini karena mungkin pasarnya lagi banyak banget yang demand, atau seperti apa sih? Oke, jadi awal mula Azur gitu ya Kak. Kenapa buat produk Azur? Nah, sebelum kesana aku juga nggak sendirian dong pastinya. Ada 3 timku ya. Sebenarnya nama timku tuh NIM. Itu akronim dari nama kita, Nimita, Ijul, dan Mediana. Nah, kalau dari aku sendiri, sebenarnya kenalin semuanya, aku dia Putri Mediana Salsabila ya. Biasa dipanggil Mei aja. Dari mahasiswi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, semester 6 nih aku sekarang. Nah, teman-temanku ini bertiga ini, kalau dari Nimita sendiri dari FTP, kalau Fahmi Faijul itu dia dari FEB. Seperti itu. Oke, nah kenapa nih akhirnya teman-teman dengan background yang berbeda menaruh rasa perhatian khusus kepada dunia kecantikan dan akhirnya oke deh kita lombain ini? Oke, awalnya tuh bermula dari keresahan sih ya Kak. Karena kayak keresahan aku, Mita, dan Ijul gitu, kayak kita kan pengen punya kulit yang glowing gitu ya, cantik, sehat Ijul, gitu. cowok kan? Iya, karena aware gitu kan ya terhadap muka gitu ya, Asik. wajah, kesehatan kulit juga. Nah, dari situ tuh kita kayak mikir kayak skincare tuh kan lumayan mahal ya Kak. Udah gitu kan dibalik itu juga skincare itu kayak cocok-cocokan kan. Kayak bisa jadi malah yang cocok di aku belum tentu cocok di kakak, cocok di kakak belum tentu di aku gitu kan. Nah, selain itu juga kalau nggak cocok juga bisa jadi bermasalah gitu buat kulit kita, entah itu breakout atau segala macemnya. Nah, dari situ tuh mulai kepikiran tuh kita kayak gimana ya, apa sih alternatif selain pakai skincare gitu. Akhirnya ternyata lagi hype juga tuh minuman-minuman kolagen kan Kak. Kita research lah, cari tahu kayak oh iya minuman kolagen kayak gitu kan. Terus ada timbul masalah baru nih Kak. Masalah barunya ialah harganya yang mahal minuman kolagen ini. Karena di pasaran itu minuman kolagen tuh satu boxnya itu Kak 15 piece, satu piece-nya tuh sekitar 100 graman, satu box itu dibanderol harga 275 ribuan sampai 400 atau malah 500 ribu. Itu cuma 15 piece. Nah, udah gitu kan dari 15 piece itu kita harus rutin kan kayak minum kayak gitu tuh ya. 15 piece ya cuman 2 minggu bisa minum. Tapi kayak hitung-hitung sebulan bisa jadi let's say 600 ribu gitu. Hanya untuk minuman kolagen. Dari situlah kita mikir, kenapa ya bisa nggak ya kira-kira minuman kolagen ini tuh bisa lebih murah gitu lah. Lebih affordable harganya dibanding yang lain. Oke, ternyata dan satu juga yang harus diketahui, minuman kolagen itu mostly kebanyakan pakai kolagen hewani Kak. Kolagen dari kulit sisik ikan gitu ya, sisik ikan. Dan dimana di situ timbul lagi nih pikiran brainstorming gitu kan, bareng bertiga kayak biasanya tuh minuman terus vegan dan vegetarian tuh gak bisa dong minum kolagen ini karena kan ada hewaninya. Akhirnya kita cari tahu alternatif apa sih yang bisa sekiranya menggantikan atau menjadi alternatif nih dari kolagen hewani tersebut. Akhirnya
research dan ketemu ternyata bunga telang, dan bunga telang ini memiliki manfaat yang banyak gitu Kak. Dan dari bunga telang sendiri tuh punya senyawa flavonoid, yang mana senyawa flavonoid itu berfungsi untuk menghasilkan kolagen atau merangsang produksi kolagen dari dalam tubuh kita sendiri. Oke, bunga telang aku sempat cari tadi ya di Google. Ini belum umum atau belum familiar sih buat aku. Bunga telang tuh yang kayak gimana sih? Siapa tahu teman-teman tuh sebenarnya sering nemuin tapi nggak tahu namanya. Iya, aduh aku nggak bawa bunga telang atau produknya nih, sorry ya Kak. Jadi bunga telang itu yang warna ungu sih Kak. Itu di Malang banyak banget, di daerah Malang mana ya, Malang sanaan lah pokoknya, Malang Kabupaten itu banyak banget. Terus juga dari riset juga, selain faktor yang tadi, ternyata di Indonesia itu lahan pertanian bunga telang tuh mencapai 10.000 hektar Kak. Dan itu sangat luas banget kan. Dan ternyata nggak cuma itu Kak, itu juga diekspor ke luar Indonesia itu sebesar 1,5 juta US dollar. Jadi kita juga ada sosialnya juga gitu ya. Jadi bisnisnya tuh nggak cuman meranah ke keuntungan, profit, tapi kita juga memberi dampak yang baik untuk sosial dari petani bunga telang itu sendiri dengan cara kayak memaksimalkan barang bunga telangnya itu jadi barang jadi yang harga jualnya lebih tinggi gitu. Oke, added value ya di bunga telangnya. Oke, wah ini menarik ya ternyata. Nah, kemudian dari sisi komposisinya, apakah hanya bunga telang yang menjadi komposisi utama dari Azur, atau ada penambah lainnya nih yang bikin ini buat Azur berbeda dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran? Ada sih Kak, penambahan yang lain tuh ada, kayak kita dari biji bunga matahari, guava extract juga, terus sama bunga telang sih itu, yang itu utamanya seperti itu, dan campuran-campuran lain kayak larutan, air, dan kayak gitu sih Kak. Soalnya kayak bunga matahari untuk menambah vitamin E-nya, biji guavanya juga buat yang itu, sama biji ya itu sih. I see. Oke, kalau misalnya ini sudah dijual ke pasaran, akhirnya dia kan bersaing nih dengan produk-produk kolagen yang sudah ada gitu ya. Kira-kira kalau misalnya customer tanya, kenapa sih aku harus beli Azur gitu ya? Misalnya ditanya kayak gitu, jawabannya apa nih kira-kira? Oke, satu, kenapa harus beli Azur gitu ya dibanding kolagen yang lain? Karena Azur ini sendiri tadi kan kolagen yang hewan itu mahal ya. Tapi kalau Azur ini dibanderol satu piece-nya itu sekitar 10 ribuan aja, 10 ribu atau 11 ribu gitu, yang satu boxnya itu 175.000, isinya 15 piece. Nah, itu juga kenapa juga harus pakai Azur ya, karena yang lain itu uniknya lagi nih Kak, kolagen yang lain tuh biasanya tuh warnanya pink atau warnanya ungu, tapi kita itu warnanya biru karena dari warna bunga telang itu sendiri. Udah gitu juga kolagen itu kan fungsinya banyak banget ya Kak. Selain untuk mengencangkan kulit, memutihkan kulit, bikin glowing, itu juga ada buat yang baik untuk jantung, kesehatan, dan mata, seperti itu. Jadi kayak customer segmen kita sendiri sih makanya dari umur 15 sampai 45 tahun, karena justru sebenarnya orang tua juga butuh minum kolagen untuk kayak mengencangkan kulit atau kesehatan dalam tubuh lainnya, seperti itu. Ini berarti cewek cowok bisa nih ya untuk konsumsi? Bisa. Oke. Nah ini biasanya ada nanya, kalau ibu hamil dan menyusui gitu, apakah sudah sampai dicoba teman-teman, maksudnya untuk penelitian ke sana? Oke, kalau untuk ibu hamil menyusui belum sampai ke sana ke penelitian kita Kak. Cuman harusnya aman sih ya Kak, karena bahan-bahan kimia yang lain itu tidak ada, ada mungkin, tapi nggak ada yang sampai dosis yang membahayakan atau berlebihan seperti itu. Mungkin nanti nextnya bisa. Untuk next step dari teman-teman akan melakukan apa? Nah ini kita mau masuk ke dalam dunia bisnis competition ya teman-teman nih. Ini dengar-dengar katanya Azur ini sudah dilombakan ke beberapa perlombaan dan alhamdulillahnya gitu ya membawa juara dan mengharumkan nama UB. Boleh dong di-spill gitu ya kepada pemirsa, apa aja nih prestasi yang dibawa pulang? Oke, jadi aku juga flashback dulu ya Kak, dari awal terbentuknya si Azur ini. Kan kita bertiga itu dipertemukan di salah satu UKM di UB, UKM Mahasiswa Wirausaha. Ya, karena kan beda berjurusan. Nah, dari situ tuh ada bisnis kompetisi dari yang menyelenggarakan tuh LPDP. Nah, terus dari situ juga H-1 kita bareng, dan the day pengumpulan itu kita baru ngegarap bertiga, brainstorming itu. Dan
LPDP tuh banyak banget Kak tahapannya. Sampai Hmm. kayak dari wilayah dulu, wilayah terus naik ke provinsi, abis itu alhamdulillahnya ke nasional kita berangkat ke Jakarta waktu itu. Itu Hmm. first lomba kita. Nah, dari situ pas berangkat ke Jakarta ya belum sampai ke tahap juara, tapi alhamdulillah baru finalis aja sih kalau di LPDP. Terus kemarin juga ada beberapa selain bisnis competition yang kayak di Unpad, Undip, dan kalau di Undip kemarin alhamdulillah itu yang terakhir kita Undip sorry, Unpad maksudnya. Unpad alhamdulillah juara satu juga. Terus di Unsud itu Universitas Jenderal Sudirman Business Plan Competition kita juga alhamdulillah juara satu. Terus Wih. selain ini Kak, selain kompetisi kita juga ada apa namanya ngikutin funding gitu. Oh, Kayak oke. PMW, Wih. terus Kemenpora. Kemenpora itu apresiasi wirausaha muda supaya apa? Supaya kita kan bertiga tuh mahasiswa ya. Hmm. Sedangkan ngegarap itu tuh juga perlu dana. Ya, Ya, I jadi see. kita manfaatkan funded kayak gitu. Ih, keren banget nih ya teman-teman. Ini nggak Ya. pusing nih bagi waktu antara kuliah, organisasi juga aktif dengan perlombaan. Gimana tuh? Apalagi teman-teman, tapi masih semester 6 ya. Semangat-semangatnya untuk berkarya. Dibilang pusing sih harus bagi waktu mau nggak mau ya kayak dari kuliah, organisasi dan lomba ini sendiri dan bersyukurnya aku punya tiga tim ini tuh benar-benar apa namanya saling backup gitu sih Kak. Jadi kalau Oke. aku lagi sibuk, Ijul sibuk ataupun Mita sibuk kita saling backup dan kuncinya tuh yang penting kan komunikasi. Oh iya Kak, apalagi waktu LPDP tuh kita bertiga tuh lagi MMD. KKN di desa yang beda-beda. Oh. Jadi di situ tuh benar-benar struggling banget first lomba kita. Itu sih yang paling berkesan banget ya menurut aku. Gitu sih Kak. Oke. Jadi kalian berada di tempat yang berbeda tapi lombanya running. Maksudnya lombanya online atau seperti apa tuh? Awal-awal online, pas nasional, pas final ke Jakarta baru offline. Pitching offline. Wow, oke. Jadi gimana caranya komunikasi walaupun sinyalnya kembut-kembut gitu ya, Betul, tetap di harus desa gitu kan. koordinasi. Oke, ada lagi cerita-cerita lain yang berkesan? Nih salah satunya waktu teman-teman KKN, kayak misalnya aduh waktu ke Jakarta ketinggalan apa gitu? Oke, kalau waktu di Jakarta ketinggalan gitu sih nggak ada ya Kak. Oke. Alhamdulillahnya. Mungkin cerita berkesan lagi itu pas waktu lomba terakhir sih Kak. Lomba Hmm. terakhir itu kita di akhir November 2023 itu yang di Unsut itu kan. Kenapa aku bilang berkesan? Karena di situ tiga-tiganya dari aku, Mita dan Ijul sendiri tuh lagi sibuk pol gitu kan. Mitanya lagi karantina Putri Brawijaya, Oh. terus Ijulnya juga lagi running bisnisnya dia sendiri gitu dan aku juga lagi sibuk mengasprak. Aku jadi asisten praktikum juga kan di prodi. Ah. Nah dari situ kita ngerasa waktunya tuh sempit banget, lebih sempit daripada persiapan-persiapan lomba-lomba sebelumnya dan pendanaan sebelumnya. Tapi alhamdulillahnya kita bisa meskipun di waktu yang sempit ya kak, kita bisa memaksimalkan waktu yang ada gitu dan alhamdulillah bisa meraih juara satu lagi sih kak di Unsur kemarin. Wih, keren. Ini kayaknya ceritanya kok mulus banget gitu ya. Penonton yang di rumah tuh pemirsa kayak, kok bisa ya hidupnya semulus Mei gitu ya. Nih, boleh nggak nih di-spill misalnya gimana sih daily-nya Mei atau mungkin teman-teman juga untuk bisa membuat skala prioritas. Karena semuanya jalan, kuliah jalan, Oke. terus kegiatan yang di luar akademis juga jalan. Gimana sih caranya Mei? Oke, kalau dibilang mulus sebenarnya nggak selalu mulus ya kayak Oke. yang di apa namanya di medsos itu ya yang happy happy aja gitu yang di-sharekan. Selain sering menang, tapi kita juga lebih banyak kalahnya kok kak. Oh, Jadi oke. yang penting tuh apa namanya lebih banyak kalahnya juga yang kita nggak kasih tahu ke publik gitu kan. Yang penting kayak ya udah usaha aja, ayo segala macam gitu. Dan terkait skala prioritas sih kalau dari aku sih tetap utamain kuliah dulu ya kayak kuliah Hmm. nomor satu gitu kan tugas. Nah makanya aku tuh tipe orang yang nggak suka nunda. Jadi kalau misalnya ada tugas kuliah hari itu, misal aku bisa ngerjain hari itu, aku bisa kerjain hari itu juga supaya waktu-waktu kosongku yang lain bisa aku isi buat rapat organisasi, buat Wih. brainstorming Azure atau buat bikin proposal dan lain sebagainya gitu. Ini lawannya mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa ambis berarti ya. Mei ini masuk kategori yang tapi produktif dan bagus gitu ya. Mantap banget. Oke. Nah, aku mau mundur dikit tadi sempat disinggung soal MW, mahasiswa Oke, Brawijaya selaku organisasinya teman-teman ya yang ya. mempertemukan kalian sampai akhirnya menghasilkan banyak prestasi-prestasi. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa baru yang belum familiar MW itu apa sih dan
kayak misalnya nanti ada open recruitment, kenapa harus ikut MW, kira-kira kenapa tuh? Oke, MW itu sendiri mahasiswa wirausaha kan ya. Jadi isinya itu berarti tentu aja seperti namanya mahasiswa-mahasiswa yang interest di bidang wirausaha seperti itu Kak. Dan apa namanya, kenapa teman-teman wajib ke MW? Karena kalau teman-teman emang interest ke bisnis, terus kayak emang pengen bertemu orang-orang yang satu visi, satu visi misi yaitu ingin bangun bisnis gitu. Aku saranin banget sih join MW karena dari situ pun aku ketemu relasi-relasi itu gitu, dan relasi-relasi alumni MW-nya nggak main-main Kak. Bahkan banyak banget yang udah pada punya apa namanya usaha-usaha sendiri gitu, kayak ada salah satu, banyak lah gitu. Oke, Mm. baik. Nah, ketika teman-teman mau ikut lomba itu biasanya dipasangkan, dibantu oleh MW-nya itu sendiri, atau teman-teman nyari sendiri karena mungkin sudah sering ketemu, terus akhirnya ketemu nih visi misi yang sama, akhirnya kalian lomba bareng deh. Oke, kalau jadi ini KMW ya kayak kalau di MW sendiri tuh ada program kerja namanya Entrepreneur Academy. Nah di situ tuh Wow. baru dari situ ada namanya matching team. Matching team itu teman-temannya yang nyari sendiri sesama MW. Jadi kayak Oh. bisnis itu kan bidang bisnisnya banyak ya kak. Ada kayak kalau Azure sendiri kan masuknya ke industri kreatif ataupun F&B. Jadi kayak ada yang industri jasa, fashion dan segala macem. Jadi kayak terserah mereka, tapi kita ngewadahin gitu siapa yang fashion, siapa yang mau sama ini gitu-gitu, ada apakah industri kreatif atau kuliner gitu sih kak. Oke, seru ya. Oh, zaman kuliah dulu nggak denger yang begini. Ini buat teman-teman pemirsa yang nonton, siapa tahu nanti kalau next open recruitment bisa bergabung dengan MW, jadi kayak Mei deh akhirnya banyak Amin, prestasi. Oke, boleh dong. sekarang balik lagi ngomongin soal Azure itu Ya. sendiri. Nah, kalau teman-teman ngelombain seperti itu tuh sampai di tahap mana sih? Apakah sampai teman-teman udah tahu segmentasinya, pricingnya, kemudian penjualan itu seperti apa sih kalau di lomba-lomba business competition? Oh, kalau di lombanya sendiri tuh namanya bisnis plan ya kak, itu tuh udah semuanya sih kak. Jadi kayak Oke. segmentasi targeting positioningnya juga itu udah ditentuin gitu. Tapi kalau Azure-nya sendiri udah sampai mana, kami masih dalam tahap skala lab kak. Oke. Skala laboratorium aja, uji-uji kayak sekedar uji organoleptik, uji fisika sama uji kimia aja sih kak. Belum sampai ke uji BPOM dan uji MUI segala macamnya. Oke, itu berarti next step-nya nanti Ya, ya dari Azure amin. akan melakukan apa. Oke. Tuh. Nah, kalau di business competition yang bikin produk ini bisa mengungguli yang lainnya tuh kayak gimana sih penilaiannya? Aku penasaran gitu ya, sampai Azure bisa beberapa kali memenangkan juara. Oke, mungkin kalau misalnya dari penilaian itu kan beda-beda ya Kak, tiap perlombaan penilaian-penilaiannya. Mungkin bisa dibilang apa sih yang unggul added value dari Azure sendiri ini? Pertama, dia itu first pioneer Kak. Ya, bisa dibilang first pioneer karena minuman kolagen mostly dan semuanya hampir mostly dia tuh pakai kolagen hewani. Pakai kolagen sisik ikan itu yang tadi udah aku bilang ya. Oke. Sedangkan Azure ini pakai kolagennya dari bunga telang yang ada senyawa flavonoidnya. Seperti itu kan. Dan kami juga selain first pioneer itu gitu kan, kita juga biasanya tuh kalau perlombaan-perlombaan suka yang bisnisnya tuh ada mengarah impact ke sosialnya gitu kak. Jadi kayak nggak cuman profit aja gitu. Nah, dan Azure sendiri juga membantu para petani bunga telang, menyejahterakan mereka, membuka lapangan pekerjaan baru juga gitu kak. Terus juga selain itu bunga telang juga murah gitu ya kak. Maksudnya gampang didapatkan dan juga harganya juga murah, nggak terlalu mahal. Dan untuk lingkungan sendiri, si bunga telang ini juga menekan limbah dari produksi sisik ikan itu sendiri gitu. I see. Iya. Wah, seru banget nih. Terus yang bikin racikannya Mei sendiri dengan tim atau gimana nih, menggandeng mungkin researcher tertentu untuk ngebantuin bikin? Oke, kalau untuk saat ini baru sama tim aja sih Kak, dan mungkin minta tolong sama beberapa dosen bertanya-tanya terkait apa ini baiknya gimana atau gimana gitu sih Kak. Berarti bikinnya di lab UB nih. Betul. Wih, sampai akhirnya teman-teman packaging sendiri juga atau gimana tuh setelah jadi misalnya bubuk kolagen dan lain sebagainya? Masih packaging sendiri sih Kak. Keren banget. Iya, tapi belum dijual ya teman-teman. Oke, ini kalau aku tadi sempat lihat juga di IG-nya gitu ya, packagingnya warnanya ungu ya kalau nggak salah ya. Biru sih Kak. Biru. Biru keunguan. Biru keunguan, ngikutin bunga telangnya tadi ya. Betul. Oke, ini kayaknya kalau dijual lumayan nih ya, kayaknya banyak cewek-cewek yang selain harganya oke dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kira-kira kalau misalnya
dikonsumsi itu kayak gimana nih? Misalnya nanti dijual sehari berapa kali apa segala macam sampai akhirnya kita bisa merasakan manfaat. Oke, jadi kalau misalnya dijual Azur sendiri tuh kan satu boxnya 15 piece ya Kak ya. Dia tuh tipe bubuk gitu Kak. Jadi diseduh satu sasetnya itu buat 100 sampai 150 mili air gitu kan. Diseduh terus diminum sehari sekali aja Kak. Karena kalaupun kebanyakan juga ada efeknya juga kalau kebanyakan dari bunga telang mengkonsumsi bunga telang seperti itu. Nah, sehari itu sekali aja cukup gitu Kak. Mungkin bisa rasa gitu ya, manfaatnya tuh sekitar sebulan atau 2 bulan sih Kak, gitu. Dan Oh, langsung harus glowing rutin gitu. gitu ya. Mungkin nggak langsung glowing sih Kak, karena saraf rangsang dari diri kita tuh masing-masing berbeda gitu kan Kak. Mungkin di aku bisa 2 bulan, di Kakak atau 3 bulan atau 4 bulan kayak gitu. Karena Hmm. senyawa flavonoid sendiri tuh untuk merangsang kolagen. Jadi tergantung sama kolagen yang ada di dalam diri Kakak. Oke, seru juga nih ya. Nah, kalau ngomongin soal kecantikan lagi, selain misalnya nanti mengkonsumsi Azur, kira-kira ada pendamping aktivitas lain nggak sih yang bisa mendukung kecantikan kita? Kira-kira seperti apa nih buat Mei selaku perempuan juga nih yang bisa bagi tips and trick buat teman-teman lainnya? Oke, kalau dari aku sih skincare tetap ya Kak ya, tapi basic skincare aja gitu. Apa tuh kalau yang Mei Eh, biasanya? aku biasanya sih kayak toner, serum, pelembab sama sunscreen sih yang penting itu ya. Ah, Dan selain itu juga mungkin olahraga dan menjaga makanan sih Kak. Karena kalau hmm. makan makanan yang berminyak itu juga berpengaruh ke dalam kulit kita gitu, rangsang dari kulit kita seperti itu Kak. Oke, kalau si Izul tuh juga sama tuh. Aku penasaran dari tadi ya, karena kalian tuh cewek cowok tapi Izul juga menaruh perhatian yang sama terhadap dunia kecantikan. Betul, mungkin nggak sebegitu besar seperti aku sama Mita kali ya, karena Hmm. Ijul juga di tim tuh bagian finance, karena kan aku Mita Oh, itu basicnya kan saintek ya, dan oke. Ijul sendiri yang soshum dia FEB dia bagian manajemen, jadi dia yang ngerti Asik. keuangan segala macam gitu Oke, kak. jadi dari bisnis plan-nya teman-teman itu langsung dibagi role-nya masing-masing. Dan Betul, saat nanti dilombakan presentasi juga akhirnya pada bidangnya masing-masing. betul. Oh gitu, bisnis planning itu. I see. Apa aja sih di dalamnya yang perlu diperhatikan untuk dilombakan? Hmm, Produknya. produk pastinya ya kayak Oke. idenya itu latar belakang sama sesuaiin sama tema yang pengen teman-teman ini sih Kak apply. Misal aku apply di lomba A. Lomba A Mm-mm. ini temanya tentang agro gitu. Nah kan sesuai nih sama si Azur ini Oh, sendiri. Oh Azur I juga agro nih see. gitu sih Kak. Terus tapi misal ada lagi lomba B, temanya itu tentang digitalisasi. Sedangkan Azur kan tentang pertanian segala macam yang mana kurang menuju ke digitalisasi. Seperti itu sih Ah, Kak, oke. sesuaiin ke tema latar belakangnya. Terus juga kayak profiling sih, profiling tuh juga penting sih menunjang karena biasanya juri tuh ngeliat gitu Kak kayak ini bagi role-nya tuh udah beneran pas belum sih, apa jangan-jangan cuman ngasal aja atau gimana. Jadi kayak itu penting seperti itu. Oke, nah ini buat teman-teman masih newbie banget tapi kepingin gitu ya kayak Mei nyemplung dalam dunia wirausaha atau at least nyoba-nyoba lomba, mereka harus mulai dari mana sih? Kayak mereka masih alone, belum punya partner atau bahkan ide. Harus mulai dari mana nih? Oke, kalau misalnya harus mulai dari mana, cari wadah dulu buat teman-teman biar bisa ketemu sama orang-orang yang maunya sama teman-teman. Salah satunya kan kayak Hmm. aku tadi UKM MW gitu, kayak mahasiswa wirausaha. Karena aku ngerasa juga sih, karena aku kan juga anak saintek, FPK gitu kan MSP. Teman-temanku tuh bukan orang yang pada interest ke bisnis gitu, jadi kayak gak bisa Oh. dong kita ngajak ke orang-orang yang emang gak interest ke bidang bisnis gitu. Jadi kayak pertama itu dulu sih penting. Terus kedua bagaimana itunya yang penting kalian sama teman-teman timnya ini tuh benar-benar udah satu frekuensi itu sih Kas sama komunikasi yang penting. Itu lagi-lagi itu sih terus buat terkait ide segala macem brainstormingnya itu coba lihat dari keresahan yang ada di sekitar kita. Kayak aku tadi kan bermula dari kita bertiga nih resah kayak kenapa sih kok skincare mahal banget kayak salah satu brand tuh akhirnya kayak selain skincare apa terus kolagen minuman kolagen juga ternyata sama mahalnya gimana caranya terus kira pakai kolagen nabati seperti itu sih kak lebih ke Oke. identifying kali ya lebih ke apa nih design thinking gitu kayak lebih ke aware kayak terkait masalah sekitar tuh apa.
Jadi buat sebenarnya nggak daftar ada juga. alasan untuk tidak memulai ya. Itu semua dari Betul. dirinya masing-masing mau ngelakuin perubahan dan keluar dari zona nyaman atau enggak. Oke, nah Betul. dari sekian banyak lomba-lomba yang diikutin sama Mei dan juga tim, apa sih manfaat atau faedah yang didapat gitu ya? Entah itu dari kekalahan ataupun kemenangan yang diraih, apa sih? Oke, kalau misalnya dari kekalahan dulu kali ya Kak. Aku tuh sebelum dari Azur itu kan timnya juga beda dan itu aku Oh, kalah mulu Kak. Mungkin dari situ aku kayak apa namanya berkaca lah ya, kayak evaluasi. Kayak hmm, kenapa sih? Apakah idenya ataukah emang timnya atau kayak gimana? Terus setelah evaluasi segala macam, barulah aku nemu oh kayaknya idenya dia yang harus kuganti. Jadi teman-teman tuh kayak oh. kalau kalah gak apa-apa kayak kadang kan ngerasa kayak aduh gue bisa nggak sih kok kalah mulu gitu ya. Mungkin kalau perasaan-perasaan gitu sebenarnya nggak apa-apa tapi coba cepat-cepat evaluasi dan mau bangkit sih Kak. Oke. Iya, itu faedahnya aku jadi berani untuk mencoba meskipun aku kalahnya banyak gitu. Jujur makanya tadi banyak banget kan kalahnya. Terus kalau dari menang, dari faedah menang pastinya uang jajan sih ya kayak uang jajan. Nggak selain itu juga kayak eh, jadi ini juga sih Kak kayak ada rasa kesenangan tersendiri, rasa puas gitu kan. Kayak ih seru juga lomba lagi lah lagi kayak gitu atau bahkan insya Allah pengen ngejadiin Azur ini beneran mau dijual ke pasaran gitu kan. Keren banget. Semoga apa yang dicita-citakan dan diusahakan Mei maupun tim ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semakin sering juga membagi kebermanfaatan ya buat teman-teman karena bukan hanya fokus di bisnis tapi juga ke dunia sosial termasuk memberikan semangat nih buat teman-teman dan pemirsa yang mau masuk ke dalam dunia wirausaha. Thank you banget Mei sudah mau sharing, makin sukses dan semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you Kak. Oke, dan teman-teman thank you banget sudah mau nonton di episode kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan mau bergerak nih untuk mencapai mimpi-mimpi kalian yang tadinya mungkin cuma di kasur, sekarang sudah mulai harus dikerjakan. Oke, dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye and see you!